Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hukum administrasi negara dalam perbuatan pemerintah dan menerima tema yaitu adalah perbuatan pemerintah. Atas nama Ayu Sadana Prihatinningsih. Baik, di sini saya mengambil materi yaitu pengaturan hukum terhadap perbuatan pemerintah. Jadi di sini yang pertama itu ada regulasi yang mengatur perbuatan pemerintah, yang dimana regulasi yang mengatur perbuatan pemerintah dalam konteks hukum administrasi negara adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jadi regulasi yang mengatur perbuatan pemerintah dalam konteks hukum administrasi negara atau HAN adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pertama yaitu di sini ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang merupakan regulasi penting yang sangat mengatur tata cara prosedur administrasi dalam setiap tindakan pemerintah, yang dimana undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Jadi ada beberapa prinsip utama yang mengatur undang-undang ini yang mencakup yaitu asas legalitas, lalu akuntabilitas, transparansi, serta penegakan hak-hak warga negara. Selanjutnya di sini undang-undang ini mengatur wewenang pemerintah dalam membuat keputusan administrasi seperti penertiban izin, pemberian hak atau pencabutan keputusan. Di sini selain itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyediakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan administratif sehingga warga negara memiliki hak untuk menggugat atau memohon keberatan jika dirugikan oleh keputusan pemerintah tersebut. Nah, di sini pemerintah itu memiliki wewenang untuk mengatur sebuah keputusan administratif seperti penertiban izin, pemberian hak, dan pencabutan keputusan. Nah, selanjutnya kaitannya dengan peraturan lainnya yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, memiliki kaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena keduanya mengatur tindakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menekankan bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif, yang dimana layanan publik yang diatur mencakup pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta layanan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya di sini ada keterkaitan antara kedua undang-undang ini dapat dilihat dalam hal menegakkan kualitas pelayanan publik dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur aspek prosedur dan wewenang pemerintah. Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lebih menitikberatkan pada hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan. Kombinasi keduanya memastikan bahwa pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan administrasi yang sah, tetapi juga bertanggung jawab dalam memberikan layanan yang adil dan berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya yang kedua adalah kontrol dan pengawasan terhadap perbuatan pemerintah, yang dimana di sini ada peran lembaga pengawas, dimana di sini terdapat Ombudsman Republik Indonesia. Jadi Ombudsman adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik negara, yaitu BUMN, dan instansi pemerintah lainnya. Peran Ombudsman adalah yang pertama yaitu menangani laporan masyarakat terkait tindakan administrasi pemerintah yang dianggap meladministrasi seperti menyalahgunakan wewenang, penundaan berlarut, pengabaian layanan publik. Nah, di sini banyak sekali tindakan-tindakan administratif yang
menyalahgunakan kewenangannya, yang dimana banyak sekali wewenang yang disalahgunakan. Selanjutnya di sini ombudsman berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara baik, adil, dan transparan. Jadi ombudsman ini melakukan pelayanan kepada masyarakat itu secara transparansi, yang dimana ombudsman ini memastikan bahwa tindakan-tindakan pemerintah harus diberikan secara adil kepada masyarakat. Selanjutnya di sini yaitu jika ditemukan pelanggaran, ombudsman memberikan rekomendasi perbaikan yang bersifat mengikat untuk diimplementasikan oleh instansi terkait. Jadi ketika suatu instansi memiliki pelanggaran dalam menyalahgunakan pelayanan pemerintah, jadi di sini ombudsman berperan untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan apa masalah yang sedang terjadi terhadap pelayanan tersebut. Selanjutnya di sini yang kedua ada Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu PUTN. Yang dimana PUTN ini adalah lembaga peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara terkait keputusan atau tindakan administrasi yang dianggap melanggar hukum atau merugikan kepentingan masyarakat. Yang dimana warga negara atau pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif pemerintah dapat mengajukan gugatan ke PUTM untuk meminta pembatalan keputusan tersebut atau kompensasi. Yang dimana jika suatu pihak atau warga negara yang dirugikan oleh layanan administrasi pemerintah dapat melakukan kompensasi terhadap dengan cara mengajukan ke PUTM. Selanjutnya di sini yaitu PUTM memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara terkait sengketa keputusan tata usaha negara yang merugikan hak atau kepentingan seseorang atau badan hukum. Selanjutnya, putusan PUTM bersifat mengikat dan harus dijalankan oleh instansi pemerintah yang terkait. Jadi PUTM ini bersifat mengikat seperti aturan yang dalam hukum yaitu bersifat mengikat. Jadi setiap peraturan yang dijalankan oleh instansi pemerintah yang terkait yaitu harus menerima keputusan dari PUTM tersebut. Selanjutnya di sini yaitu peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi perbuatan pemerintah melalui berbagai mekanisme Selanjutnya di sini yaitu peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi perbuatan pemerintah melalui berbagai mekanisme partisipasi seperti pengaduan-pengaduan, demonstrasi, atau penyampaian inspirasi melalui media. Yang dimana masyarakat dapat mengajukan keberatan atau laporan jika merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah, baik melalui mekanisme formal seperti ombudsman atau PUTM, maupun melalui media massa atau lembaga swadaya masyarakat LSM yang berperan sebagai pengawas sosial. Selanjutnya di sini keterlibatan masyarakat dalam pengawasan membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Selanjutnya di sini ada mekanisme pengaduan dan sanksi atas tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Yang dimana yaitu yang pertama mekanisme pengaduan. Di sini ada pengaduan kepada ombudsman. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan secara langsung ke ombudsman apabila merasa dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintah. Ombudsman akan memberikan laporan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki situasi yang merugikan. Selanjutnya di sini gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu PUTM. Jika tindakan pemerintah dianggap melanggar hukum atau merugikan hak individu atau badan hukum, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PUTM. PUTM memiliki wewenang untuk memutus sengketa dan membatalkan keputusan atau tindakan yang tidak sah. Selanjutnya pengaduan melalui media atau swadaya masyarakat.
atau yang disebut LSM, yaitu masyarakat juga dapat memanfaatkan peran media atau bekerja sama dengan LSM untuk menyuarakan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Selanjutnya di sini yaitu ada sanksi atas tindakan pemerintah yang melanggar hukum, yang dimana diantaranya itu pembatalan keputusan administratif. Salah satu sanksi utama yang dapat dijatuhkan oleh PUTM adalah pembatalan keputusan administratif yang tidak sah atau merugikan. Pemerintah atau pejabat terkait diwajibkan untuk mencabut keputusan tersebut dan memperbaiki tindakan administratif untuk sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, selanjutnya di sini ada kompensasi atau ganti rugi. Apabila tindakan pemerintah menyebabkan kerugian material bagi individu dan badan hukum, PUTM dapat memerintahkan pemerintah untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tindakan selanjutnya di sini ada tindakan disiplin. Selanjutnya di sini ada tindakan discipliner terhadap pejabat publik, yang dimana jika tindakan melanggar hukum tersebut dilakukan oleh seorang pejabat publik, sanksi disipliner dapat diberikan termasuk pemecatan, penurunan pangkat, atau teguran tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Selanjutnya di sini ada sanksi pidana. Dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang bersifat serius, pejabat publik dapat dikenakan sanksi pidana jika tindakan tersebut terbukti sebagai tindak pidana korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan atau tindakan lain yang melanggar hukum pidana. Selanjutnya di sini yang ketiga yaitu kasus-kasus terkait perbuatan pemerintah. Di sini salah satunya saya sebutkan kasus penggusuran tanpa ganti rugi, yang dimana sejumlah warga negara menggugat pemerintah daerah atas tindakan penggusuran lahan tempat tinggal mereka tanpa kompensasi atau ganti rugi yang memadai. Pemerintah mengklaim bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk proyek pembangunan jalan, namun tidak ada negosiasi atau pemberitahuan resmi mengenai ganti rugi sebelum penggusuran dilakukan. Selanjutnya, pelanggarannya, kasus ini melibatkan pelanggaran hak asasi manusia serta asas legalitas dan kepastian hukum, di mana pemerintah tidak memberikan perlindungan yang layak terhadap hak milik warga. Penggusuran yang dilakukan tanpa proses yang sah dan tanpa kompensasi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya di sini cara penyelesaian di PUTM. Yang dimana PUTM menemukan bahwa tindakan penggusuran tersebut dilakukan dalam dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadilan keputusan untuk membatalkan tindakan penggusuran tersebut dan memerintahkan pemerintah daerah untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada warga terdampak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan analisis saya terkait kasus penggusuran tanpa ganti rugi yang mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum, khususnya asas legalitas dan kepastian hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah tidak melaksanakan prosedur yang semestinya, seperti pemberitahuan resmi, konsultasi publik, dan pemberian kompensasi yang layak sehingga melanggar hak warga atas properti dan tempat tinggal yang layak. Penggusuran semacam ini juga berdampak sosial ekonomi yang signifikan, seperti kemiskinan, trauma psikologis, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keputusan PUTM yang membatalkan tindakan penggusuran dan memerintahkan pemberian ganti rugi yang layak mencerminkan upaya penegakan keadilan yang supremasi hukum. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang termasuk peningkatan transparansi, media yang adil, dan perlindungan hak-hak masyarakat agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.